Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Weni Pertiwi dengan NPM akhir 050. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 18 yaitu manajemen kas dan juga surat berharga. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan motivasi perusahaan dalam mengadakan kas. Jadi definisi kas yaitu sebuah aktiva yang tidak menghasilkan atau non-nearing aset, tapi diperlukan untuk menjaga sebuah likuiditas dari perusahaan seperti membayar tenaga kerja, membeli bahan baku, dan juga membayar utang dan juga bunganya. Tapi jika kas disimpan dalam brankas perusahaan, maka kas tersebut itu tidak menghasilkan. Jadi tujuan manajemen kas yaitu menjaga saldo kas agar tetap berjalan normal dalam aktivitas usaha perusahaan. Nah, ada alasan dan juga motivasi perusahaan dalam mengadakan sejumlah kas. Nah, yang pertama ada motif transaksi atau transaction motive. Nah, perusahaan ini perlu mengadakan kas untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan atau transaksi yang dilakukan dalam perusahaan atau kegiatan operasional dari perusahaan, yaitu membeli bahan baku, membayar pajak, membayar upah, dan juga membayar bunga. Lalu ada motif spekulasi atau spekulatif motif. Nah, kas ini diperlukan agar perusahaan dapat memanfaatkan peluang dari perihal yang menguntungkan seperti suku bunga yang menarik, lalu ada perubahan nilai mata tukar uang dan lain sebagainya. Lalu ada motif berjaga-jaga. Pada motif ini pengadaan kas ini bertujuan untuk mengamankan kegiatan perusahaan dari hal yang tidak terduga seperti bencana alam dan lain sebagainya. Lalu ada motif saldo kompensasi. Jadi perusahaan ini mengadakan kas dalam bentuk rekening atau giro sebagai kompensasi jasa pelayanan yang diberikan bank kepada perusahaan. Nah, lalu ada manajemen kas yang dibandingkan dengan manajemen likuiditas. Nah, kedua hal ini tuh sangat berbeda. Manajemen likuiditas itu berkaitan dengan jumlah optimal aktiva likuid yang harus dimiliki dari perusahaan. Sedangkan manajemen kas itu lebih berkaitan dengan optimisasi mekanisme untuk mengumpulkan dan mendistribusikan kas. Lalu ada manajemen float. Manajemen float ini mencakup pengendalian atas penerimaan kas dan juga pengeluaran kas. Tujuannya itu mempercepat pemasukan kas dan mengurangi jangka waktu agar saat pelanggan itu melakukan pembayaran dengan kas yang tersedia dari perusahaan. Jadi tujuan pengeluaran kas itu mengendalikan pembayaran dan meminimalkan biaya yang terkait dari transaksi pembayaran. Lalu ada pengukuran float. Besar kecil dari float itu tergantung dari jumlah uang atau mata uangnya seperti dolar dan juga rupiah, dan waktu dari penundaan. Lalu ada biaya float. Biaya float ini timbul karena adanya collection float dari perusahaan, yaitu berupa biaya oportunitas atau opportunity cost karena perusahaan tidak dapat segera menggunakan kas. Lalu pengumpulan atau penagihan dan konsentrasi kas. Jadi lama waktu yang diperlukan pada setiap komponen proses penagihan kas itu tergantung dari tempat dan juga lokasinya.
Berikutnya ada pengumpulan dan juga penagihan kas. Jadi mengenai bagaimana perusahaan itu mengumpulkan dan juga menagih kas dari pelanggannya. Jadi penagihan kas itu sebagian besar itu tergantung dari sifat bisnis yang dijalankan dari perusahaan. Nah, seperti contohnya itu restoran. Jadi semua pelanggan itu umumnya membayar menggunakan uang tunai atau cash, lalu membayar dengan cek atau kartu kredit sebagai bentuk dari transaksi. Nah, hal ini tuh disebut dengan over the counter collection. Jadi tidak ada masalah dalam penundaan dalam pengirimannya. Nah, dana tersebut biasanya itu disimpan di bank lokal, dan perusahaan itu mempunyai beberapa cara untuk menggunakan kas tersebut. Jadi sebagian besar atau semua pembayaran itu penerimaan perusahaan dilakukan dengan cek melalui pengiriman, maka komponen waktu pengumpulan menjadi relevan untuk dipertimbangkan. Jadi perusahaan dapat memilih mengirim cek ke satu lokasi, atau perusahaan dapat menggunakan beberapa lokasi yang berbeda untuk mengurangi waktu pengiriman. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.